กับแชมป์ที่1คาร์โรมารโนจากฟิลิปปินส์ผู้กับเส้นที่2ลูเมดาจากเมียนมาและผู้ตัดสินตัวอามีนอัสบูดินจากประเทศตุรกีmalam hari ini harus mengkortir kemenangan dengan kemenangan Indonesia. Dalam pertandingan pertama dikalahkan tuan rumah Thailand dengan skor 1-2. Sementara bagi Kamboja ini merupakan peluang untuk lolos ke semifinal. Heri Irianto sekarang, Agung Setiabudi, terjadi pelanggaran. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 5 menit. Indonesia masih terus melakukan serangan. Heri Irianto sekarang gagal serangan dari Indonesia kali ini. Serangan balik dari Kamboja. Bola keluar dari lapangan untuk menimbulkan lemparan ke dalam. Agung Setiabudi pada Kurniawan, maksudnya masih Kurniawan. Dibuang saja tadi bola dari penguasaan Kurniawan, sehingga kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi. Kurniawan sekarang, masih Kurniawan. Heri Irianto lakukan tendangan langsung Heri Irianto dan masuk, berubah kedudukan menjadi 1-0. Kita saksikan Heri Irianto disambut dengan ceria termasuk oleh Romano Mate karena dengan tendangan jarak jauh tadi kita saksikan dalam tayang ulang, di mana Heri Irianto melepaskan tendangan dari jarak jauh dan bola tidak mampu diblok oleh penjaga gawang Prak Sovanara sehingga berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Indonesia. Gol tadi diciptakan oleh Heri Irianto pada menit ke-6. Mari kembali pada Agung, maksudnya Kamboja gagal melakukan serangan balik. Kali ini Indonesia kembali membangun serangan lewat Aji Santoso. Heri Irianto, pemain yang mencetak gol pertama bagi Indonesia, gagal. Heri Ranaris, kembali serangan Kamboja gagal. Aples sekarang September yang lalu. Indonesia kali ini lewat Ansyari Lubis. Widodo Cahyono Putra langsung ke depan. Widodo yang dituju adalah Kurniawan, tetapi umpannya terlalu jauh. 1-0 kedudukan untuk Indonesia sampai saat ini. Pertandingan berlangsung. Lubis, pemain yang baru saja diturunkan oleh pelatih Romano Mate. Widodo, Wari Husaini, masih Fahri,
Ada Kurniawan di sana, masuk gol yang sangat indah. Mitra olahraga Kurniawan Dwi Yulianto, pemain nomor punggung 10, baru saja menambah gol bagi Indonesia sehingga kedudukan sementara ini menjadi 2-0. Kita saksikan dalam tayang ulang dengan tendangan post time merobek sudut gawang Prak berawal dari umpan Fahri Husaini. Sekali lagi kita saksikan dalam tayang ulang. Masuk tanpa bisa ditahan oleh penjaga gawang Prak Sofanara dari Kamboja. Indonesia memang mutlak harus memenangkan pertandingan ini dan kalau bisa harus melalui gol yang besar, karena dengan kekalahan 1-2 atas Thailand maka tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk memenangkan 3. Widodo Ansyari lepaskan tendangan langsung. Ansyari masih terlalu lemah. Ini adalah Ansyari Lubis, pemain asal Pelita Jaya yang juga pernah Kurnia Sandi, penjaga gawang berusia 20 tahun yang kini dikontrak Pelita Jaya dengan tinggi badan 183 cm. Serangan kali ini dari Kamboja cukup berbahaya, lepaskan serangan langsung kepada Aples Tekwari. Masih Aples, Eri Irianto lakukan tendangan langsung, Eri berbahaya. Sayang Fahri. Bola Dwi Yulianto, pemain yang bermain di FC Luzern. Serangan kali ini dari Kamboja melewati Aples, lakukan tendangan langsung, masih jauh dari bidang sasaran. Yang punya Ansyari Lubis ini, serangan dari Indonesia lebih tajam. Dan kita saksikan Kurniawan sekarang. Masih Kurniawan kepada Widodo, masuk. Widodo Cahyono Putra melakukan goyang ala samba Brasil setelah berhasil mencetak gol ketiga bagi Indonesia tadi. Kita saksikan berawal dari umpan Widodo yang cermat, disambar dengan sundulan kepala oleh Widodo Cahyono Putra, berubah kedudukan menjadi 3-0 untuk Indonesia. Kita saksikan dalam tayang ulang. Tidak berkutik penjaga gawang Prak Sofanara karena cukup tajam tadi Widodo Cahyono Putra. Fahri Husaini kembali kepada Fahri Husaini. Ansyari kepada Eri Irianto, lakukan tendangan langsung, masuk. Tendangan dari Eri Irianto sebetulnya tidak terlalu keras, tapi arahnya cukup tepat. Kita saksikan dalam ulang tayang. Bola melambung di pojok gawang. Kamboja lakukan tendangan langsung tadi dari pemain nomor Laliku. Itu pun jarang sekali dapat menembus lini pertahanan Indonesia yang dikoordinir oleh Aples Tekwari. Serangan kembali dari Indonesia. Aji Santoso, masih Aji. Kurniawan maksudnya, masih ada Ansyari, lakukan tendangan langsung. Ansyari membentuk tiang gawang. Masih Indonesia bertubi-tubi melakukan serangan. Ansyari Lubis lepas kali. Tendangan langsung tadi yang siang tadi sudah sampai di Chiang Mai. Serangan kali ini dari Kamboja cukup berbahaya. Untuk ada Fahri Husaini yang turun ke belakang. Indonesia, Kurniawan sekarang. Ya, berhasil melewati dua pemain lawan Kurniawan. Masih Kurniawan. Terjatuh dia. Masih ada Suwandi, lakukan tendangan langsung Suwandi. Masih terhalang oleh ini. Cukup mudah bagi beberapa pemain Indonesia untuk mengodor atau menguasai jalannya pertandingan. Sehingga misteri atau data yang sama sekali gelap. Ya, pertandingan babak pertama sudah berakhir. Kedudukan sementara adalah 4-0. Irianto, Kurniawan maksudnya, lepas Kurniawan, masih menyamping di sebelah kiri dari
Aples Teguari. Di sana Jaya Hartono yang baru masuk di babak kedua tadi. Indrianto bertukar tempat dengan Kurniawan. Tundul Kurniawan masuk. Gol yang cukup indah dan merupakan gol kedua bagi Kurniawan Dwi Yulianto. Ini adalah salam khas anak-anak Primavera, bagaimana yang pernah kita saksikan ketika mereka membuat gol pada pertandingan Piala Asia di bawah 19 tahun. Kita saksikan dalam pulang tayang drama dari umpan Indrianto, dituntut dengan cermat tadi oleh Kurniawan, merubah kedudukan menjadi Iskandar Jalil. Indrianto, Iskandar Jalil melewati seorang pemain lawan. Iskandar dari Indrianto mencoba menembakkan Aples, masih tertahan oleh Aples. Heri Irianto masuk. 6-0 Mitra Olahraga Antv, 3 gol dari kedudukan 6-0 ini untuk Indonesia diciptakan oleh Heri Irianto. Dengan demikian adalah Heri Irianto berhasil menciptakan hat-trick pada pertandingan melawan Kamboja ini. Kita layak mengajukan jempol untuk Heri Irianto. Kali ini dia tampil sangat berbeda dua pertandingan lagi, selain melawan Kamboja ini, melawan Malaysia dan melawan Vietnam. Kurniawan kali ini, masih Kurniawan kepada Heri Irianto. Masih Heri, lakukan tendangan langsung masuk. 4 gol Mitra Olahraga Antv berhasil diciptakan oleh Heri Irianto. Kita bisa lihat di sini bahwa sebagai striker atau sebagai penyerang, Kurniawan bukanlah tipe pemain yang egois. Dia sudah mendapatkan peluang tapi tidak langsung menendang, tapi memberikan umpan kepada Heri Irianto yang posisinya lebih menguntungkan, dan terbukti Iskandar Jalil di sana gagal kali ini. Serangan gencar masih dilakukan oleh pemain Indonesia. Aples Teguari, masih Aples, masuk Aples Gideon Teguari, atau namanya yang benar adalah Aples Gideon Teguari, sehingga merubah kedudukan menjadi 8-0. Gol ke-8 tadi diciptakan oleh Aples. Kita saksikan dalam ulang tayang. Bagaimana yang kita harapkan tadi, bahwa Indonesia tidak hanya cukup puas dengan kedudukan 6-0, 7-0. Sekali lagi dalam tayang ulang, setelah melewati 3 pemain belakang lawan, Aples dengan mudah menyodok bola. Gagal lagi. Serangan balik dari Indonesia yang bintang lapangan kita pada malam hari ini. Lolos Kurniawan, masih Kurniawan Dwi Yulianto, 3 gol dicetaknya. Ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto mencetak 3 gol bagi Indonesia dalam pertandingan malam hari ini, sekaligus merubah kedudukan menjadi 9-0. Dalam tayang ulang kita saksikan Kurniawan Dwi Yulianto, pemain yang dikontrak oleh FC Lucerne Swiss, cukup gemilang, sehingga selain Heri Irianto, bintang lapangan kita kali ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Tinggi badan 175 cm, berat 65 kg. Kurniawan Dwi Yulianto kelahiran Magelang. Serangan gencar masih dilakukan oleh tim Indonesia. Kurniawan kali ini gagal. Tinggal 6 menit lagi pertandingan babak kedua ini akan berakhir. Indonesia masih unggul jauh 9-0 atas Kamboja. Aples tadi, Heri Irianto, Iskandar Jalil, masih Jalil, gagal kali ini.
pada Indrianto. Tidak offside, Jaya Hartono. Masih Jaya pada Kurniawan, maksudnya sayang Kurni. Undulannya masih melambung di atas mistar gawang Praktobanara. Kita saksikan dalam tayang ulang. Jaya Hartono bagus sekali umpannya kepada Kurniawan, tetapi Kurniawan undulannya tadi masih melambung di atas mistar gawang Kamboja. Masih di lapangan kenegaranya sendiri. Heri Irianto, Kurniawan, Indrianto, masuk. Kembali salam khas dari dua pemain muda kita ini. Sudah 2 gol diciptakan oleh Indri. Melengkapi kemenangan ini adalah pelatih dari Kamboja. Lemah sekali nampaknya dan murung wajahnya. Kita saksikan dalam tayang ulang. Ini adalah Indrianto Setio Nugroho, nama lengkapnya. 10-0 kedudukan. Kamboja kali ini mencoba mengejar ketinggalan, walaupun kita boleh katakan mustahil akan mampu menyamakan kedudukan, bahkan pada Jaya. Aples, masih Aples, lakukan tendangan langsung Aples, muntah, membentur mistar gawang dari Kamboja. Tendangan keras dari Kamboja menimbulkan tendangan penjuru. Sudah dilakukan oleh Ansyari. Gagal kali ini serangan dari Kamboja. 10-0 untuk Indonesia. Tinggal sekitar 2 menit lagi pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja ini. Kamboja sekarang Norodom, masih Norodom, Canpala, gagal Canpala, ada Askari Lubis di sana, masih Ansari, melakukan tackling yang cukup keras tadi terhadap Ansari, memasukkan nomor 16, kita saksikan dalam tayang ulang. Tackling yang adalah Canpala, libero dari tim nasional Kamboja. Tendangan bebas untuk Indonesia, langsung Agung. Lawan tapi gagal kali ini Kurni. Atas serangan dari Kamboja oleh Jafar Ansari Lubis. Masih Ansari, masih berhasil Ansari. Ansari nampaknya akan diturunkan secara penuh oleh Romano Nabe karena hingga menit akhir, dan ini merupakan rekor besar dalam pertandingan sepak bola di SEA Games ini sampai hari ke-2 kali ini. Masih Kurniawan, keluar lapangan pertandingan hingga belum berubah kedudukan masih tetap 10-0. Ya, pertandingan babak kedua sudah berakhir. Wasit Jerry Andrus dari Filipina menemukan fluid. Kedudukan 10-0 untuk Indonesia. 6 gol di babak kedua tadi diciptakan oleh Kurniawan 2 gol, Indrianto 2 gol, dan Heri Irianto 2 gol. Dan demikian Heri Irianto menciptakan 4 gol pada pertandingan kali ini, dan Kurniawan Yulianto menciptakan hat-trick atau 3 gol. Baiklah, dengan demikian